Ada umroh yang kita laksanakan wabil khusus oleh para asatid pembimbing yang membawa jamaah dalam kurun waktu yang bergelombang berbeda-beda. Tentu saja ini adalah sebuah amanah yang tidak ringan, ya. Tidak ringan karena di situ kita memikul tanggung jawab dan kewajiban yang harus kita tunaikan bersama, sehingga mudah-mudahan kita juga dituntut untuk bisa memberikan arti penting, memberikan satu pembelajaran dan memberikan satu penyajian yang bisa memuaskan. Syukur-syukur lebih jauh tentunya dalam tataran idealis adalah bahwa kita bisa menjadi wasilah jembatan saudara-saudara kita yang akan melaksanakan pelaksanaan ibadah ke tanah suci. Amin ya rabbal alamin. Hanya menepis, bahkan menjadi gembos, tidak ada isinya ketika terjadi ketergelinciran atau kesalahan, bahkan mungkin dalam konteks ujian yang dirasakan oleh seseorang. Maka sekali lagi kata kuncinya adalah jangan pernah berharap bersandar kepada amal yang kita lakukan. Mungkin pembimbing di sini sebelum berangkat sudah menyiapkan segala sesuatunya. Dari pihak manajemen sudah dirancang sedemikian rupa, penjadwalan, segala sesuatunya saya yakin tidak ada yang diukur dan dilaksanakan secara main-main. Saya yakin semuanya ingin memberikan yang terbaik. Kita juga sebagai pembimbing dari jauh-jauh hari sudah menyiapkan grupnya, sudah berkomunikasi dengan pendekatan secara psikologi dengan para jamaah. Tapi faktanya seringkali di lapangan dengan persiapan amal, aktivitas, rencana yang kita lakukan itu yang sudah kita anggap matang, seringkali selalu saja kita keluar dari ekspektasi yang kita harapkan. Ada saja ruang-ruang di mana itu dianggap, dinilai oleh sebagian jamaah sebagai sesuatu yang kurang maksimal. Maka dalam kondisi seperti ini, seorang pembimbing harus betul-betul menancapkan satu keyakinan, kesadaran penuh dalam alam bawah sadarnya bahwa kita tidak pernah bersandar kepada amal. Amal kita sempurnakan secara maksimal, tetapi tentu saja harapan terbesar kita gantungkan kepada siapa? Pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ini yang poin pertama yang dituntut untuk senantiasa pandai dan selalu bisa memulai, mengawali segala sesuatu perencanaan itu dengan sebaik mungkin. Ini juga saya ambil hikmah ini dari ungkapan Imam Athaillah Sakandari yang mengatakan aslih al-bidayat hatta tatimma lakan nihayat. Perbaiki langkah awal, perencanaan, persiapan segala sesuatunya. Mungkin kayak seperti yang sudah senior-senior ini, saya yakin persiapan sebelum pemberangkatan itu beda dengan pembimbing mungkin yang jam terbangnya tidak sesering sebagian teman-teman kita. Ada mungkin sebagian di antara kita itu persiapan semalam sudah. Kadang-kadang mungkin tidak mereview lagi doanya, ya kan? Atau mungkin doa di buku itu mungkin ya sudahlah. Yang penting nanti di sana saja sebelum masuk ke Masjidil Haram direview lagi, ya kan? Nah ini penting untuk memulai segala perencanaan dari awal itu. Makanya bidayah, perbaikilah permulaan langkah awal itu hatta tatimma laka an-nihayat, sampai nanti ujungnya, finishnya, samrohnya, buahnya kita dapatkan dengan penuh kesempurnaan. Maka perencanaan dari awal ini adalah penting bagi kita dalam konteks kita sebagai seorang pembimbing. Seperti apapun pengalaman kita, seperti apapun seringnya kita bolak-balik, sebanyak apapun kepernahan yang pernah kita alami. Saya sampaikan dalam pertemuan sebelumnya, ada yang disebut dengan budaya kepernahan. Kita ini sudah pernah membimbing, pernah ke Turki, pernah misalnya ke Mesir, pernah kemanapun, maka budaya kepernahannya harus jadi modal besar. Untuk apa? Menyiapkan perencanaan yang lebih baik lagi. Maka di antara kalimat penting yang saya sampaikan di poin kedua ini adalah aslih al-bidayat hatta tatimma laka an-nihayat. Perbaikilah langkah perencanaan awal sehingga kita betul-betul bisa menyempurnakan hal yang kita dapatkan di akhir kelak. Amrun aqisan. Di antara pesan penting bagi kita sebagai pembimbing dalam konteks sebagai pembimbing adalah jangan jadikan sesuatu menjadi terbolak-balik. Kalau orang sudah bilang muru
muru becan ngalepaskeun Moro julang, ya kan? Moro julang ngalepaskeun pesing. Artinya sesuatu yang urgent, sesuatu yang mendasar, sesuatu yang paling penting, yang paling esensial kita lupakan, tapi sesuatu yang sebetulnya bisa jadi sekunder atau mungkin lebih lebih longgar dari itu kita kejar habis-habisan. Ini yang sering kali terjadi. Kita lupa dengan sesuatu yang paling mendasar. Dalam istilah konteks kita dalam beragama itu ibarat kata ada sesuatu yang sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala, ya kan? Kita kejar habis-habisan, tetapi sesuatu yang dituntut dari diri kita, ya, dari Allah Subhanahu wa taala yang harus kita lakukan malah kita remehkan. Ini juga menjadikan dalam istilah para ulama la taj'alil amra mun'akisan. Jangan menjadikan sesuatu menjadi terbalik, sesuatu yang menjadi aneh, keluar dari nalar kewarasan kita. Apa yang menjadi dasar yang paling urgen kita biarkan, sementara sesuatu yang mungkin tidak terlalu penting kita kejar-kejar. Saya ambil ini dari satu hikmah tentu saja di antara ungkapan Imam Ibnu Athaillah Sakandari dalam hikamnya mengatakan ijtihaduka fima dhuminalak wa taqsiruka fima tuliba minka dalilun ala intimasil basirati minka. Kalimatnya penting, ijtihaduka fima dhuminalak. Kau sungguh-sungguh kau mengeluarkan potensi yang kau miliki fima dhuminalak untuk mengejar sesuatu yang sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala untukmu. Wa taqsiruka, sementara di saat yang sama, di waktu yang sama kau meremehkan, mengabaikan, ogah-ogahan, setengah hati melaksanakan. Untuk apa? Fima tuliba minka, untuk sesuatu yang sudah dituntut darimu. Maka ini adalah bukti dalilun alam timasil basirati minka. Bukti bahwa mata hatimu itu sudah menjadi buram, menjadi terputus, menjadi gelap, intimasil, menjadi tergelapkan, tidak mendapatkan pencahayaan. Tentu saja kalau kita naikkan dalam dimensi kita sebagai spiritual, dalam dimensi spiritual, dimensi keagamaan ini ma'rifatullah tentu tinggi sekali. Tapi kalimat-kalimat ini akan sangat mudah kalau kita kebumikan dalam konteks kita dalam kehidupan bermasyarakat, dalam kehidupan kita sebagai seorang pembimbing. Banyak mungkin, tidak banyak, sedikit lah mungkin ya, termasuk saya pribadi mungkin. Kadang-kadang kalau tidak pandai menjaga apa? Menjaga hati, menata hati dari awal, apa yang dituntut dari kita sebagai seorang pembimbing, menunaikan tugas dengan sebaik-baiknya, memberikan pelayanan yang super maksimal kepada jamaah kita, mungkin kita abaikan. Tapi di saat yang sama, sesuatu yang sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala yang sudah menjadi hak kita mungkin mengejarnya habis-habisan. Alamati istijabati itu, bahwa kesulitan itu semakin kita dalam keadaan terjepit, telepon kadabu udah ngangkat, udah tengah penting atau di cancel ya misalnya, di delaynya, jamaah kamu kan menjegelut segala misalnya, sudah pokoknya dalam keadaan terjepit. Kalau orang itu berdoa, nah ini sebagian ibarat ulama-ulama itu mengatakan dalam keadaan semakin seseorang terjepit, maka ada min alamat istijabati du'a. Di antara ciri, ya kan, tanda-tanda doa itu diijabah ketika seseorang berada dalam keadaan apa? Terjepit. Ya, tapi jangan minta ya Allah terjepit. Kan? Mintalah kepada Allah apa? Al-Ushah, ya kan? Wassalamah wal afiyah. Minta keruangan, waktu, minta kelapangan, minta kemudahan tentunya. Tapi dalam kondisi tertentu, di saat kondisi itu kita sebagai pembimbing harus memiliki kesiapan mental, meyakini bahwa kondisi kesulitan yang dihadapi oleh siapapun yang sedang membimbing, maka ini harus menjadi obat, menjadi cara kita untuk bisa mendapatkan pengkabulan doa. Iya. Apa di antara karakteristik yang dimiliki seyogyanya dimiliki oleh setiap orang yang menjadi ditunjuk memiliki amanah sebagai muslim? Selain poin-poin yang tadi, itu malah ta'if dari para ulama. Saya sampaikan itu, mudah-mudahan kita bisa mengambil serpihan-serpihan hikmah itu dari sekian banyak ibarat-ibarat ulama yang bisa menjadikan bekal bagi kita. Dari jamaah tidak akan mungkin ya, mungkin sedikit persentasenya yang
yang mampu menangkap itu kecuali betul-betul yang alim, yang mengerti, yang paham. Tapi kita sebagai pembimbing yang sudah diberikan amanah, ini kita seharusnya mampu bisa menangkap sekian banyak pencerahan-pencerahan sekalipun dari ibarat-ibarat yang kita baca, yang kita renungi, yang kita tadabburi bersama. Teman-teman sekalian, ikhwat akhwat billah, kita punya otoritas. Di atas kita ada manajemen, di atas kita ada sesepuh, banyak orang yang mendoakan. Kita pergi dengan membawa niat yang tulus, maka otoritas kita itu kita gunakan untuk bisa menampilkan satu perilaku, tindakan, dan sikap as-sabat wal istiqomah. Kebanyakan beberapa case yang terjadi di lapangan adalah ketika salah satu kata kunci adalah ketika seorang pembimbing tidak memiliki ketegasan dalam mengambil kebijakan, menampung setiap usulan. Namanya 10-20 orang itu semuanya punya isi kepala masing-masing. Kalau dia tidak mampu memiliki sifat sabat dan istiqomah dalam mengambil kebijakan, ini akan berdampak kepada situasi jamaah itu sendiri. Maka as-sabat wal istiqomah merupakan di antara syarat yang penting dimiliki para muslimin dan muslimat dalam membimbingnya. Tentunya tentunya. Saya membaca di dalam salah satu syarah Al-Hikam Imam Ar-Rundi Al-Runadi, bacanya mungkin, mengatakan bahwa ketika Allah Subhanahu wa taala menyuruh Nabi Musa mendakwahi Firaun, kan di antara doa yang diucapkan oleh Nabi Musa itu begini doanya, Rabbana innaka ataita fir'auna wa mala'ahu zinatan wa amwalan fil hayati dunya Rabbana liyudillu an sabilik Rabbana tumis ala amwalihim washdud ala qulubihim fala yu'minu hatta yarawul adzabal alim. Itu doanya Nabi siapa? Nabi Musa dan Nabi Harun. Doanya, Rabbana, ya Allah Tuhan kami, Engkau telah berikan kepada Fir'aun dan bala tentaranya zinatan wa amwalan fil hayati dunya. Perhiasan dunia, otoritas, kekuasaan, semuanya diberikan kepada mereka. Tapi sayang seribu sayang, mereka jadikan itu semuanya liyudillu an sabil, jadikan sebagai alat, perangkat, wasilah untuk menyesatkan sekian banyak manusia. Maka doanya adalah Rabbana mis ala amwalihim, hancur luluh lantakan seluruh kekayaannya, wasdud ala qulubihim, kunci hatinya, fala yu'minu hatta yarawul adzabal alim. Semuanya mereka tidak akan pernah beriman sampai melihat, menonton, merasakan siksamu yang pedih. Itu kalau di ayat itu, ayat setelahnya itu buka lembaran sebelah kiri, buka di atasnya itu kalimat setelahnya, qala qad ujibat da'watukuma fastaqima wa la tattabi'ani sabilal ladzina la ya'lamun. Allah mengatakan qala qad ujibat da'watukuma, telah ditunaikan, dikabulkan permohonan kalian berdua wahai Musa dan Harun. Tugas kalian berdua adalah fastaqima, istiqomah. Yang menarik bukan di situ. Kalau dirutun tartibus surah, tartibul ayatnya, ayat itu bergandengan. Setelah ayat doa tadi, kemudian ijabah doanya datang. Kata sebagian mufassirin, salah satunya pensyarah Al-Hikam, Imam Ar-Runadi mengatakan bahwa al-fatrah wal masafah baina doa wal istijabah arba'una sanatan. Antara doa dengan pengkabulan itu ternyata berapa? 40 tahun nggak doa gitu deh. Kurang mah kali 3 kali umroh dia cari kabul wae. Mau bimbing deui lah geus. Bisa. Ada ini teh mau haja, kan? Ini teh mau kahaya, mau tujuan tendensi tidak salah, tetapi ketika Allah menunda, ya kan? Menunda segala sesuatu yang kita minta hatta di maqam, di tempat istijabah, apa kita membuat kita menjadi luntur harapan kita kepada Allah? Tidak, ya. Tidak, justru kita semakin yakin. Disitulah letak betapa Tuhan yang kita sembah itu adalah punya otoritas yang penuh. Coba kalau Tuhan kita yang kita sembah itu sesuai keinginan kita, ya Allah abdi bade ngabimbing umroh, pokoknya mau balik umroh hutang kudu lunas, cek Allah teh heug dibayar. Ya Allah tahun dia abdi mah hayang kabeuli mobil, misal kalau teu kabeuli berarti apa namanya tembus tajam atau tembus jarab doa teh kalau dikabulkan, berarti lamun kitu berarti Allah teh tidak layak menjadi Tuhan yang kita sembah. Kenapa? Karena diintervensi oleh doa kita. Bukti bahwa Allah itu gagah, Allah itu hebat, Allah itu agung. Doa kita tidak mampu mempengaruhi terhadap keinginan Allah. Nuri anta turid wa ana urid antum turidun wallahu yaf'alu ma yurid. Urang hayang, anjeun hayang, batur hayang, kabehana hayang sesuatu nu bakal menang maka hayang saha Allah Subhanahu wa taala.
Materi dari pagi setengah 10 sampai jam 11. Belum sampai ke fikih umroh, baru cerita kesana kemari tentang malaikat, tentang keimanan. Belum masuk ke fikih sampai jam 11. Padahal habis Jumatan harus sudah praktek. Allah mengatakan didanggalkan walaqad arsalna nuhan ila qaumihi alabitha fihim alfa sanatin illa khamsina am. Kami telah utus Nabi Nuh di tengah kaumnya dan dia diam di tengah mereka berapa? Alfa sanatin illa khamsina am. 950 tahun, 1000 dikurangi 50, 850 tahun berdakwah. Di ayat yang lainnya surat Nuh mengatakan qala rabbi inni da'awtu qaumi lailan wa nahara. Ya Allah, aku mengajak kaumku itu kepada tauhid malam siang malam 24 jam. Falam yazidhum du'ai illa firara. Kurang mah ini alhamdulillah tah bekalna. Kan? Tah koperna. Tah kain ihromna padahal geus boga urang. Sagala dianterkeun ka hayang urang. Firaun masa 850 tahun teh boro-boro. Ya, Nabi Nuh alaihissalam dibawa diajak ngajak dakwah itu dalam keadaan sulit. Falam yazidhum du'a ila firara wa inni kullama da'awtuhum ja'alu asabi'ahum fi adhanihim wastaghshaw siyabahum wa asarru wastakbaru istikbara. Nyocokan ceuli nutupan banget ku bajuna saking ku mumpungna ngadenge dakwahnya Nabi Nuh alaihissalam. Urang mah dicarekan ku jamaah gitu-gitu we teh sajere-jerena can. Pakai pundung babadu teh cenah geus abdi mah berhenti we jadi. Ulah hayang nang ngungkul ya kan. Dalam kondisi nyaman, dalam zona aman, kita akan berhadapan dengan sesuatu mungkin hatta punten-punten dicidukan ku jamaah bisa jadi terjadi. Dicarekan, digoblok-goblok ku jamaah bisa jadi. Tapi kalau orang punya informasi pembanding, pengalaman pembanding, punya ilmu pembanding, kata Ibu Yulita nyantai we. Kenapa? Karena kita punya basis ilmu. Semuanya akan dijadikan sebagai sarana kita untuk memperbanyak taqarrub kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi istiqomah wassabat ya, istiqomah hadhihi hiya minal muwassafat allati yanbaghi an yatahalla biha al-musyrifat wal musyrifun, ya kan? Wajib tersifati memiliki karakteristik seperti ini, ya. Firu rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhar. Kiai ngaji jeung asatid geuna. Aduh. Jadi itu kan ngabejaan dulu tuh. Kan gua tadi ke bab tawasi bisobri wa ya. Udah jadi sudah dibuat pendahuluan terlebih dahulu kan. Kalau bab najar itu sudah bukan makomnya, di sini banyak yang lebih alim. Tapi ini bab sebagai bagian dari upaya saling mengingatkan. Diafiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis sama alaikum bidra, air hujan, anak, keturunan, semuanya ada perangkat di luar kita. Kuncinya adalah apa? Memperbanyak istighfar. Ternyata istighfar, makanya kata Imam As-Salbasi, aktsiru minal istighfar fi ayyi makanin kan li'annaka la tadri aina tatanazzalul maghfirah. Perbanyaklah istighfar dimanapun kamu, di rumah, di masjid, di pasar, karena kamu tidak pernah tahu di mana turunnya maghfirah Allah. Bisa jadi turun di masjid atau dia turun, dah ingat karena dunia. Tapi ketika di pasar, udah nundukkan pandangan, ningali misalnya janda herang lewat. Ya apalah tahu. Ada. Bisa. Itu berarti kau dulu basal gitu. Tapi kau dulu masal tadi naik kapuji. Tapi benar-benar ya Allah. Ya, astagfirullahaladzim, abdi tundukkan karena abdi sieun ku Gusti. Jangan-jangan ampunan Allah turun di pasar, di masjid mah turun-turun. Kunaon pilihan janda para wanita. Selalu cenah